teman-teman pecinta fotografi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Endang Sesiorina dalam program acara Habar Fotografi di Banjar TV. Tayangannya adalah di hari Rabu malam ya, jam 9. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingat bahwa setiap hari Rabu malam jam 9 ada program acaranya Habar Fotografi di Banjar TV disaksikan. Tapi buat teman-teman yang mungkin baru saja bertemu channel ini, bertemu program ini, lalu merasa banyak ketinggalan nih episode-episode sebelumnya, jangan khawatir. Karena episode-episode sebelumnya ada di channel YouTube-nya Banjar TV. Cari aja di sana Habar Fotografi. Nah, jangan lupa untuk di-subscribe ya teman-teman ya, biar tidak ketinggalan episode-episode berikutnya. Nah, teman-teman, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menyaksikan program ini. Dan jangan lupa teman-teman tetap di-subscribe YouTube-nya ya. Oh ya teman-teman, mungkin teman-teman juga menanyakan apakah saya bisa dipanggil untuk menjadi narasumber untuk perusahaan-perusahaan, baik dan juga untuk komunitas ataupun untuk kampus. Silakan hubungi saya di WA saya atau di Instagram saya. Silakan di DM ya, nanti akan saya balas. Teman-teman juga bisa mengajukan beberapa pertanyaan mengenai program ini. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tentang fotografi, seputar fotografi. Nah, silahkan teman-teman, episode kali ini saya akan menyambung cerita saya tentang bagaimana kami merayakan anniversary Aura Borneo yang ke-7. Minggu lalu saya sudah menceritakan tentang bagaimana kami hunting bersama di Pantai Batakan Baru, dan huntingnya itu diantaranya hunting sunset, terus hunting still wall, lalu juga hunting Milky Way. Nah, sekarang kita simak bersama-sama tentang hunting Milky Way. For 7 years, we've been chasing light, crossing the boundaries of imagination. This is us, Aura Borneo, where dreams are painted through the lens and endless exploration. Oke. Aura Borneo. Eksplorasi Teman-teman, kalau minggu kemarin saya membahas tentang bagaimana keseruan kami hunting still wall, saya akan melanjutkan kali ini. Kita akan membahas sedikit, saya akan sharing hunting kami di Pantai Batakan Baru, yaitu hunting Milky Way. Nah, kebetulan sekali saat itu kami bisa mendapatkan Milky Way. Nah, teman-teman, bagaimana caranya untuk mendapatkan Milky Way? Tapi sebelumnya saya harus mengingatkan teman-teman nih, teman-teman harus tahu dulu apa itu Milky Way. Kalau nggak tahu, nggak akan tertarik untuk memotonya. Teman-teman bisa searching deh di Google. Apa itu Milky Way? Tapi saya yakin kok teman-teman fotografi itu udah tahu Milky Way, ya kan? Karena pasti sering nih seliweran, entah itu di Instagramnya, di medsosnya ya, hasil-hasil foto-foto dari teman-teman fotografer, baik itu yang dari luar negeri maupun dari dalam negeri ya, tentang foto Milky Way. Nah, tapi saya akan beritahukan sekilas. Milky Way itu adalah kita memoto bagaimana fenomenanya Bima Sakti, di langit. Jadi intinya kita memoto langit dengan penuh bintang-bintang, dan kebetulan bisa terlihat saat itu. Nah, jadi teman-teman,
Memoto Milky Way itu tidak sembarangan waktunya. Itu ada waktu-waktu tertentu dan itu tidak bisa ditebak. Lalu bagaimana caranya supaya kita tidak salah tebak? Kita tidak apa ya, maksudnya kita udah capek-capek mempersiapkan diri untuk memoto itu, tapi ternyata kita salah perhitungan. Ya, teman-teman jangan takut. Kita sudah banyak aplikasi untuk di smartphone, aplikasi agar kita mengetahui kapan adanya Milky Way ini. Ya, aplikasi apa namanya? Macam-macam. Ada Skyway, apa? Banyak sekali. Teman-teman bisa searching aja nanti di Google aplikasi untuk mendapatkan Milky Way. Pasti banyak sekali bermunculan. Saya sih tidak bisa menyebutkan satu persatu karena banyak sekali. Teman-teman pilih aja. Semua itu bisa dipakai, ya. Saya juga pakai itu. Jadi kita pertama-tama kita harus gunakan aplikasi itu dulu. Di situ di aplikasi itu nanti akan terlihat di mana letaknya dan arahnya Milky Way dan jam berapa dia naik. Ya, karena Milky Way itu kan bumi kita tuh bulat ya. Jadi kita nggak tahu nih dia di malam hari itu jam berapa dia naik ke langit kita ya. Nah, jadi kita gunakan aplikasi tersebut agar kita tidak salah perhitungan. Ya, agar kita juga tidak salah tempat dan lokasi ya. Jadi teman-teman, hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus mendownload aplikasi untuk bisa melihat di mana dan kapan Milky Way itu muncul. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman harus mencari lokasi yang kurang cahaya. Jangan sampai di tempat yang tengah kota, yang terang benderang, itu tidak bisa. Jadi kita harus di tempat yang minim cahaya. Kalau bisa tempatnya gelap gulita deh kalau bisa. Kenapa begitu? Agar pada saat kita memiliki Milky Way itu tidak terganggu dengan adanya cahaya-cahaya dari tempat lain. Agar cahaya yang kita serap itu ke kamera kita hanyalah cahaya dari Milky Way-nya. Jadi gitu ya. Ingat, kita yang namanya kita melek painting sama dengan like painting mainnya slow shutter. Setiap kali kita main slow shutter, kita memerlukan lokasi yang gelap supaya tidak ada kebocoran-kebocoran dari cahaya kiri kanan yang mengganggu, yang tidak penting gitu. Biar hasil kita itu menjadi sempurna. Nah, itu ya. Jadi yang kedua, teman-teman cari lokasi yang gelap. Ya, gelap-gelapan nih ceritanya kita. Nah, biasanya kita bisa mendapatkan tempat yang gelap itu di daerah-daerah kayak di tengah sawah gitu ya, atau di atas gunung gitu ya, atau di pantai. Makanya kami kebetulan sekali di pantai itu kami mendapatkan lokasi yang lumayan gelap. Tidak ada kebocoran-kebocoran cahaya dari yang lain-lain. Tahun lalu kami juga memiliki waktu itu kami di Gunung Tahura ya, mandi angin. Nah, itu di puncak Tahura kami memiliki dan kebetulan memang saatnya ada. Jadi tadi seperti yang saya bilang bahwa Milky Way tidak selalu ada, kita harus menggunakan aplikasi. Nah, di bulan-bulan apa Milky Way itu bisa muncul? Biasanya sekitar dari bulan April sampai bulan September. Nah, sekarang ini yang pasti di bulan April sampai September itu biasanya Milky Way ini kadang bisa kita lihat di waktu-waktu tertentu. Makanya teman-teman gunakan aplikasinya. Lalu akan terlihat kapan dia akan muncul di malam hari di tempat kita. Karena kalau di siang hari itu tidak akan bisa kita foto karena kita harus gelap-gelapan ya. Terus juga ditambah lagi begini. Setelah kita misalnya mengetahui ini bahwa Milky Way muncul di hari misalnya di malam ini muncul kok Milky Way dilihat dari aplikasi gitu ya. Terus kita punya lokasi yang gelap. Nah, ada juga hal penting yang bisa mempengaruhi Milky Way itu tidak bisa kita foto adalah kalau kondisinya ternyata berawan. Kalau langit berawan,
bisa tertutup, berarti Milky Way akan tertutup awan. Nah, jadi kita tidak akan bisa memoto. Tidak bisa memoto pada saat langit berawan, apalagi awannya tebal. Kalau awannya tipis-tipis, nggak kelihatan, nggak begitu nampak, masih aman ya. Tapi itu pun juga kadang-kadang pada saat kita memoto bisa menutupi dia. Itu terus juga pada saat bulan purnama, bulan terang, itu kita tidak bisa memoto Milky Way. Walaupun di aplikasi kita melihat Milky Way ini sedang muncul nih, dia ada loh di sebelah sini. Di aplikasinya itu dia mungkin terlihat ada bulan, ada Milky Way, ya. Tapi kalau kita melihat bulannya terang sekali dengan mata kepala kita yang nyata gitu, kita ngelihat bulannya terang sekali, kita tidak akan bisa memoto Milky Way. Kenapa? Ya, bulan itu kan juga ada cahayanya, ya kan? Dia terang. Nah, seperti yang tadi saya bilang, tidak boleh ada cahaya apapun, ya, termasuk cahaya dari bulan. Makanya kalau bulan sedang terang-terangnya, nggak usah deh moto Milky Way. Walaupun di aplikasi terlihat ada kok Milky Way-nya di sebelah bulan. Wah, nggak bakalan dapet. Jadi jangan memoto Milky Way pada saat bulan terlihat sangat terang sekali. Kecuali kalau bulannya mungkin hanya berbentuk sabit kecil, masih nggak apa-apa, aman. Malah makin cantik nanti pada saat kita memoto ada bulan sabit di sampingnya. Tapi sabitnya bukan sabit besar separuh bulan ya, sedikit gitu, elipsnya dikit kelihatan. Nah itu tadi ya. Lalu itu untuk yang kita persiapkan sendiri, selain lokasi, terus aplikasi lokasi yang tidak ada cahaya selain cahaya dari bumi maupun cahaya dari langit, yaitu ada bulan. Yang ketiga adalah peralatan yang harus kita persiapkan. Nah, peralatannya apa saja? Seperti biasa, kalau kita bermain slow shutter, tentu saja kita wajib menggunakan tripod. Ya, kenapa? Ya karena slow shutter supaya kita tidak tremor. Jadi tidak tremor, supaya tidak bergetar, tidak goyang. Apalagi yang tremor-tremor tambah parah nanti hasilnya akan goyang. Karena slow shutter itu kita kan menggunakan slow, pelan. Artinya dia akan memoto dengan waktu beberapa detik. Nah, kita sekarang melangkah ke settingan kamera. Settingan kamera kita sebenarnya tidak jauh dan tidak, karena masalahnya adalah slow shutter, tentu saja yang utama sekali adalah kita menggunakan shutter yang beberapa second, beberapa detik. Tapi jangan lebih dari 30 detik ya, usahakan tuh maksimal di 30 detik lah. Tapi kalau misalnya cukup di 20 detik pun sudah dapat, udah ambil di 20 detik aja ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau di 30 silahkan. Nah, biasanya kita menggunakan aperture atau bukaan yang besar. Jangan sampai salah teman-teman ya. Memiliki jangan, walaupun dia slow shutter, jangan sampai salah setting kameranya. Karena orang biasanya kalau slow shutter bawaannya bukaannya kecil, angkanya besar. Kalau Milky kebalikannya. Makanya kita gunakan lensa lebar, ya, lensa wide yang mempunyai bukaannya besar. Nah, saya menyarankan kita menggunakan lensa yang ada infinity-nya. Kenapa? Karena infinity itu adalah untuk mendapatkan fokus ya, titik fokus ya. Jadi kalau lensa yang ada infinity-nya, itu memudahkan kita untuk mendapatkan fokus pada Milky Way. Milky Way itu kan letaknya jauh sekali. Sangat sulit bagi kita untuk mendapatkan fokus. Tapi kalau lensa kita sudah mempunyai infinity itu tandanya seperti ini, 8. Seperti angka 8. Tapi dia angka 8 berbaring ke infinity. Jadi kalau lihat teman-teman perhatikan, coba lihat lensanya, apakah dia ada tulisan infinity atau dia ada tanda 8 berbaring begini, itu artinya lensa teman-teman mempunyai infinity. Nah, itu sangat berguna sekali pada saat lokasi gelap, dia akan men-searching sendiri titik fokusnya. Ya, jadi kalau kita pakai lensa infinity, nggak perlu capek-capek cari fokus, dia akan otomatis
menfokus sendiri asal kita letakkan di menu infinity di lensa kita. Nah, jadi tadi seperti biasa kita menggunakan tripod, terus kita menggunakan slow shutter di 30 ya maksimal ya. Lalu kita taruh infinity 2,8, kalau bisa nih ya, lensanya tuh yang 2,8, dibukaannya 2,8, f28. Lalu bagaimana dengan ISO? ISO, kita pakai ISO yang paling tinggi. Jadi, itulah kalau kita mau foto Milky Way, kita menggunakan ISO yang tinggi. ISO-nya bisa di 3200, sampai 6400, bahkan di 6400 pun tidak masalah. Memang nanti akan kelihatan noise, tapi itu nggak apa-apa kok. Begitulah kalau memoto Milky Way dengan noise-nya gitu. Nah, jadi teman-teman ini perlu dicatat benar-benar ya, jangan sampai salah loh. Nggak sama kan antara settingan kamera still wall dengan settingan kamera Milky Way. Nah, itu tadi teman-teman sudah saya kasih tahu. Nah, terus bagaimana selanjutnya, Kak? Selanjutnya kita tinggal mencari tempat. Setelah dapat tempat juga, kita melihat lagi lokasi di mana nih Milky Way-nya dengan aplikasi tadi. Kita arahkan ke langit di mana dia berada. Terus teman-teman ingat ya, saya sarankan kalau moto Milky Way itu jangan pada saat Milky Way sudah naik tinggi banget. Karena nanti kita akan memotonya, posisi kamera kita akan terlalu memuncak gitu. Kalau bisa pada saat dia baru naik, kita sudah mulai memoto. Dan apalagi kalau misalnya kita bisa menambahkan poi di bawahnya, di foreground-nya ya. Foreground-nya kita mungkin ada orang berdiri, mungkin ada pohon gitu ya, atau apa lagi gitu. Tapi ingat, jangan bercahaya, jangan ada cahaya di antara kita. Nah itulah Milky Way. Oke, itu tadi sharing dari saya bagaimana kami memoto Milky Way di Pantai Batakan Baru pada saat ini Perseri Aura Borneo yang ke-7. Nah teman-teman, tadi saya sudah panjang lebar bercerita bagaimana kami memoto Milky Way di Pantai Batakan Baru. Maaf saja. Kami memiliki Way-nya pada saat itu di Pantai Tanjung Dewa, bersebelahan dengan Pantai Batakan Baru. Nah, semoga apa yang saya sharing hari ini bermanfaat buat teman-teman, dan teman-teman dipraktekkan ya, dilatih. Semoga nanti teman-teman bisa mendapatkan hasil foto yang maksimal dan yang sempurna. Baik teman-teman, sekian dari saya untuk episode kali ini. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.